Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas proyek kedua pada mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Terapan dengan judul penelitian pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC di UNJ, studi kuantitatif pada anggota organisasi AIESEC in UNJ tahun 2021. Adapun topik yang dibahas dalam video kali ini yaitu bab 1 yang berisi tentang pendahuluan berupa latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu dilanjut dengan bab 2 yaitu berupa kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, konsep, variabel, model yang digunakan dalam penelitian ini, dan hipotesis dari penelitian ini. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya asumsi bahwa terdapat perubahan yang terjadi pada iklim komunikasi akan membuat perubahan pada kinerja dari anggota organisasi tersebut. Asumsi tersebut diutarakan oleh Paase dan Fowles melalui bukunya yang berjudul Organizational Communication. Asumsi tersebut juga didukung dari adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Waldeck-Hebriel pada tahun 2019 mengenai the influence of communication climates on employee performance in select large manufacturing business in Eritrea. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan terhadap iklim komunikasi dengan kinerja anggota para perusahaan pada perusahaan manufaktur di Eritrea. AIESEC sebagai salah satu organisasi kepemimpinan pemuda di dunia yang salah satunya terdapat di UNJ merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di seluruh dunia dan mendukung potensi-potensi setiap orang dengan membangun jiwa kepemimpinan mereka. Dalam menciptakan tujuan tersebut, diperlukannya iklim komunikasi yang baik sebagai penunjang dalam kinerja anggotanya. Hasil observasi awal peneliti terhadap organisasi AIESEC in UNJ menyatakan bahwa terdapat fenomena demotivation di mana terjadinya penurunan kinerja dari anggota AIESEC in UNJ pada setiap kuartil 2 dan 3 pada setiap masa jabatannya. Penurunan tersebut diduga karena kurangnya komunikasi yang ada antar sesama anggota maupun anggota dengan pemimpin mereka. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti dengan judul pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota AIESEC in UNJ, di mana urgensi dari penelitian ini mengingat AIESEC merupakan sebagai salah satu organisasi kepemimpinan bagi pemuda di dunia yang terus berusaha untuk mewujudkan cita-cita para pendahulunya. Perlu didukung dari adanya kinerja para anggota dari AIESEC itu sendiri. Kinerja yang baik terbentuk dari adanya iklim komunikasi yang baik juga. Nah, dari latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana iklim komunikasi di organisasi kepemimpinan AIESEC di UNJ tahun 2021. Lalu, bagaimana kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ 2021. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota pada organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ pada tahun 2021. Tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui iklim komunikasi di organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021, lalu untuk mengetahui kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021, serta mengetahui pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota pada organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ. Nah, melalui penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi dalam organisasi, mengenai iklim komunikasi dan kinerja anggotanya. Selain itu, peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi komunikasi dalam organisasi, serta membantu peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang memiliki tema yang sama. Selanjutnya adalah bab 2 yang berisikan terkait kajian pustaka. Baik, dalam bab 2 saya akan menjelaskan terkait penelitian-penelitian serupa yang terdahulu.
Penelitian pertama datang dari penelitian Tamburian pada tahun 2019 di Ernst & Young Indonesian Division Assurance, Subdivisi Retail and Customer Product. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai dengan kekuatan hubungan yang sedang berdasarkan hasil uji korelasi personnya. Lalu penelitian kedua dilakukan oleh Weldeck Hebriel dan teman-temannya pada tahun 2019. Dalam penelitiannya di perusahaan bisnis manufaktur di Eritrea menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara iklim komunikasi terhadap kinerja anggota pada perusahaan manufaktur tersebut. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa iklim komunikasi dalam sebuah perusahaan mempengaruhi 38% kinerja dari anggota tersebut. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tambuwon, Sondak, dan Himpong pada tahun 2018. Dalam penelitiannya pada karyawan Matahari Mega Mall menyatakan bahwa pengaruh dari iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan cukup berpengaruh terhadap responden yang ada baik top manajemen maupun low manajemen. Iklim yang kondusif dalam suatu perusahaan dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik, begitu juga sebaliknya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irawan dan Venus pada tahun 2016. Dalam penelitiannya di Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Barat, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan, kejujuran, namun tidak pada partisipasi pegawai, keterbukaan, dan mendengarkan saat berkomunikasi di kantor tersebut. Lanjut, penelitian yang berikutnya datang dari Yoni pada tahun 2013 di PT Jatim Super Cooking Oil dari Surabaya yang menyatakan bahwa jika iklim organisasi mengalami penurunan, maka kinerja pada karyawan juga mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abdusmat pada tahun 2015 tentang the influence of communication climates on employees' performance at government agency in Gorontalo City and Indonesia case study. Dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Kota Gorontalo. Dari penelitian ini dihasilkan melalui rumus regresi linier sederhana berupa Y sama dengan 21,811 ditambah 0,359X dan nilai korelasi 0,476 serta koefisien determinan sebesar 0,227 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap iklim komunikasi organisasi pada kinerja karyawan sebesar 22,7% dan sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitiannya. Penelitian serupa selanjutnya yaitu terkait pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai Divisi Pengembangan Ekonomi Daerah Unit Humas dan Komunikasi Publik Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa iklim komunikasi pada divisi di organisasi tersebut berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nurliyadi dan Rohanda pada tahun 2018. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 90,5% perubahan kinerja dari pegawai dipengaruhi oleh iklim komunikasi itu sendiri, sedangkan 9,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitiannya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Promadani dan kawan-kawan pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul The Influence of Organizational Communication Climate Towards Employee Performance. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang besar antara iklim komunikasi dengan kinerja dari karyawan di PT Pertamina Persero RU3 serta pengaruhnya sangat signifikan sebesar 4,47% kinerja karyawan dipengaruhi oleh iklim komunikasi. Dan penelitian terdahulu berikutnya datang dari Gustiandri pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa iklim komunikasi yang ada pada organisasi Direktorat Jenderal Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak Serang sangat besar senilai 44,3% terhadap kinerja dari pegawai yang ada di organisasi tersebut.
Penelitian terdahulu yang terakhir datang dari Ramdhani pada tahun 2019 tentang pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Distrik Labuhan Batu, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 29,1% kinerja karyawan dipengaruhi oleh iklim komunikasi yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu, 70,9% kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor di luar yang diduga kuat dari adanya sistem penghargaan, hukuman, dan budaya organisasi. Dari 10 penelitian terdahulu, peneliti melihat terdapat kesamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya berupa penggunaan teori iklim komunikasi PACE dan penggunaan konsep Communication Climate Inventory dan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Bernardi dan Russell, serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penarikan sampel yang mayoritas menggunakan sampel bertujuan. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis sampel saturated sampling, serta objek dan tempat pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana peneliti menggunakan organisasi Isaac and Wenge sebagai objek dari penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini pertama adalah Communication Climate Inventory yang diutarakan oleh PACE. Dalam konsep ini terdapat 6 faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, karena faktor tersebut merupakan dimensi dari Communication Climate Inventory yang terdiri dari kepercayaan, di mana kepercayaan merupakan kondisi di mana setiap orang dalam organisasi di semua tingkat baik staf hingga pimpinan harus berusaha keras dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang baik. Untuk mengembangkan dan mempertahankan tersebut, di dalamnya terdapat kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas dari setiap orang. Dalam mengukur kepercayaan harus didukung oleh pernyataan dan tindakan dari orang yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu kedua, ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Para anggota di semua tingkatan organisasi harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi yang relevan dengan kedudukan mereka. Lalu ada supportiveness yang dimaksudkan sebagai kejujuran. Dalam sebuah organisasi, suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterus-terangan harus diwarnai pada hubungan-hubungan dalam organisasi. Dengan kejujuran, pegawai mampu mengatakan apa saja yang ada dalam pikiran mereka tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman, bawahan, atau atasannya. Lalu konsep Communication Climate Inventory yang keempat, yaitu adanya keterbukaan dalam komunikasi ke bawah. Bentuk komunikasi seperti ini dilakukan seperti dari atasan kepada bawahan mereka kecuali keperluan informasi rahasia. Anggota organisasi harus relatif mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan orang-orang atau bagian-bagian lainnya. Lalu yang kelima, ada mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Bentuk komunikasi seperti itu dilakukan seperti dari bawahan kepada pimpinan mereka. Anggota di semua tingkatan dalam organisasi harus mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan di semua tingkat bawahan dalam organisasi secara berkesinambungan dan dalam pikiran terbuka. Dan yang terakhir, ada perhatian yang tinggi terhadap target kinerja, di mana anggota di semua tingkatan harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, produktivitas tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah, serta demikian pula menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi lainnya. Konsep kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kinerja anggota yang diungkapkan oleh Bernardin dan Russell dalam Sutrisno pada bukunya pada tahun 2010. Dari kinerja anggota tersebut, terdapat 6 hal yang dapat diukur dalam mengukur kinerja anggota. Pertama adalah quality atau kualitas kerja. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat proses atau hasil dari kegiatan yang dilakukan mendekati kesempurnaan atau sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, ada quantity atau kuantitas kerja yang berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan. Misalkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan oleh anggota itu sendiri. Ketiga, ada timelessness atau ketepatan waktu.
Ketepatan waktu dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditargetkan. Nah, lalu yang keempat ada cost effectiveness atau efektivitas biaya, di mana berkaitan dengan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan material dapat dimaksimalkan dalam mencapai target yang tinggi dengan pengurangan kerugian dari setiap unit yang menggunakan sumber daya tersebut. Lalu ada need for supervisor atau keperluan dalam pengawasan, di mana hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota organisasi tersebut dalam melakukan tugasnya tanpa adanya pengawasan dari pimpinan mereka. Dan yang terakhir adalah interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana anggota memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama di antara rekan dan bawahan pada sebuah organisasi. Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah iklim komunikasi organisasi. Dan teori yang digunakan adalah teori iklim komunikasi organisasi yang diungkapkan oleh R. Wayne Pase dan Don F. Fowles. Dari teori iklim komunikasi organisasi ini, kita dapat mengetahui bahwa iklim komunikasi merupakan sebuah citra makro, abstrak, dan gabungan dari suatu fenomena global yang disebut komunikasi organisasi. Nah, asumsi dari teori ini adalah iklim komunikasi berperan sangat besar dalam mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan kepuasan dari anggota organisasi tersebut. Segala perubahan yang terjadi pada iklim komunikasi juga dapat mempengaruhi dari kinerja anggota dan produktivitas anggota organisasi tersebut. Variabelnya dari penelitian ini adalah kinerja anggota. Dari kinerja anggota, teori yang digunakan adalah teori kinerja anggota yang diungkapkan oleh R. Russell pada buku Sutrisno pada tahun 2010. Nah, kinerja anggota adalah suatu keberhasilan seorang anggota atau sekelompok orang dalam melakukan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dari kinerja tersebut, terdapat aspek-aspek yang dapat diperhatikan atau diukur dalam mengukur suatu kinerja anggota seperti kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama para anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, maksud dari kinerja yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kinerja dari anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ pada masa jabat 2021. Nah, berikut adalah model penelitian dari penelitian ini, di mana iklim komunikasi akan mempengaruhi dari kinerja anggota, dan iklim komunikasi yang dimaksud adalah iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ pada tahun 2021. Lalu berikutnya adalah hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang ingin diterima oleh penelitian ini adalah menyatakan bahwa terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021. Sedangkan hipotesis yang ingin ditolak dalam penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ pada tahun 2021. Berikut adalah pemaparan proyek kedua saya pada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi terapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.